tanaman maupun bagaimana menaikkan pH. Di sini karena Menaikkan pH. ekoenzim ini rendah pH-nya, maka saya praktekkan dengan ekoenzim. Ya, tapi nanti kalau mau ke tanah bisa saja memakai air ini kasih, dia akan tinggi pH-nya, maka disiramkan tanah akan menjadi netral. Nah, ekoenzim kita lihat berapa yang dia pH-nya. pH dan unsur haranya. Apa namanya? Kalau bahasa kita Humus. Gisinya lah, gisi itu tanaman lah gitu ya. ppm kalau itu bahasa ppm, tapi paling mudah gisinya itu tanaman piro sih? Sama dengan kita makan toh. Makan 1 kilo itu berapa gisinya? Sama dengan begitu. Kita akan lihat gitu ya. Ini alat untuk mengetes pH air. pH tanahnya ini. Tapi ini juga bisa air, hanya tidak langsung menunjukkan berapa gitu. Kalau ini bisa menunjukkan, ini air di tanah begitu. Ini nggak bisa menunjukkan terkait dengan kebasahannya. Nah, itu nggak akan mentok biasanya gitu. Tapi kalau untuk asamnya bisa di sini karena memang terkuat. Kita lihat ini apa namanya? Ekoenzim. Air biasa ini. Air biasa itu biasanya sekitar 6, hampir 7, kadang-kadang begitu ya, berbeda-beda. Tidak tahu sih. Lima ya. Lima. Masih jalan. Tester pH. 494. Nah, 4 toh. Ya, kalau 4 itu asam. Ya, terlalu asam. 4 ya? Oke. Ini air di sini saya ngambil di sumur ya? Iya, dari keran ya. Ini 4. Biasanya 5, 6 itu ya. 5, 6. Begitu. Berbeda-beda, macam-macam beda. Di sini ada 4 begitu. Ini air biasa kita. Ya. Makanya ini kalau untuk nyiram tanaman ya kurang bagus juga karena pH-nya rendah. Saya tidak tahu tanah berapa di sini. Saya belum tahu. Ya, cek. Kalau 5 ke bawah untuk tanaman bisa hidup tetapi tidak maksimal. Makanya harus dinaikkan. Sekarang kita coba ini apa? Ekoenzim. Ekoenzim yang baik 2-3. Oke. Ini ekoenzim ini. Ekoenzimmu bilang ini. Ada itu ekoenzim. Coba lihat. 326, 3. Iya, itu lama. Itu juga udah lama. Kita cek aja. Ekoenzim ini. Iya. Kok warna sih? Itu pakai gula putih mau, bukan pakai tetes. Saya tidak tahu. Aku lagi ini kan potong. 49. Artinya ekoenzim ini tidak terlalu baik. Baik. Ya. Tester ekoenzim. Kalau belum. Oh minum. Bir. Tiga ya. 353 ya. Iya. Yang terpenting adalah begini. Bagaimana kita tahu menaikkan pH? Ini saya mengapa? Ini kan pH rendah itu maksud saya itu. Bagaimana bisa menaikkan? Oke. Nah, kita mau menaikkan. Apa sih biasanya di masyarakat menaikkannya dengan satu
bekas bakaran abu, ya kan? Tuh. Yang kedua kapur dolomit atau apa, itu bisa menaikkannya. Nah, kalau mau signifikan, mau cepat gitu, ini yang disebut KUH, kalium hidroksida. 1 kilo 30 berapa ya? 26 ya. Bisa dicek ahli Shopee ya. Aku minta sendok, bisa nggak ya? Sendok. 150 mili. 150 mili dengan pH tadi 34 ya. Iya. 34. Hampir sama seperti ini. Nah, kita mau coba naikkan ini. Ini 351 mili. 31 mili 1 gram. Ini 2 gram tambahannya. Saya tambah 2 gram, 150 mili tambah 2 gram, ini sudah naik belum? Langsung kan? Langsung 56, 6, terus masih terus ini. 7, Masih terus ya? terus masih 7,5. Menaikkan pH air. 7,5 lah ya. Masih terus sih. Mungkin hampir 8. Naik masih ada 92. 8. Iya. 8. Dia 8. Jadi 8 termasuk 8 ya, 799. 8. 8. Katakan 8. 8. Tadi dari berapa? 3 3 kan? 3 koma ya? 3,150 mili dalam kondisi 3 koma saya kasih 2 gram KUH sudah menjadi 8. Kan itu signifikan. Nah, sebenarnya kalau ada dolomit bisa dipraktekkan berapa dolomit bisa menaikkan ini. Sebenarnya artinya supaya kita tahu itu ya, nggak akan signifikan ini enggak. Makanya kalau kita mau menaikkan pH tanah kita, ada alat sarana yang sangat bagus yang saya ngertikan, namanya kalium hidroksida. KUH. Kalium hidro. Kalau dispray itu dicairkan, langsung dispray ke lahan gitu ya? Iya. Soalnya kan kalau dolomit itu setelah kita aplikasi baru dia bereaksi sekitar 30 hari. Nah, ini kan langsung. Kalau enggak ambil tanah. Nah, ambil tanah dicek. Lebih cepat itu. Iya. Berarti untuk Kita cek tanah berapa, tanah di mana ada tanah sebenarnya kita bisa praktekkan juga ya. Karena tuh disiram ini tadi. Langsung siram ini kan nggak langsung. Coba mas. coba ya, Oh, Apa nih yang? tadi air itu kita berapa tadi 5 apa berapa? Yang itu 4 ya. 4,4. Rawan asam tadi apa yang ngolek kuwi? Air tadi 5,5. Ini tadi kan air biasa itu tak kasih ini KUH ini jadinya nih 12. 12 lebih, Iya. hampir 13. KUH.
Sedikit kan? kalium. Nah, mana tanah itu ya? Masih Nah, kering mana? ini yang saya mau pakai. Kita pakai ini dulu. Ya, itu kita cek pH-nya dulu. Memakai alat ini mestinya posisinya netral 7. Dalam posisi seperti netral 7. Nah, kita akan lihat ini basah atau enggak tanah ini. (6,7). Bagus maksudnya. Pupuknya mas. Iya. Kelihatan Bukan bro, bulan ini tanah samping tanahnya ada tahu Kudune lemah ladang ya dulu. Lemah kebon kebon ya, subur to. tanah sawah udah nih. Ya Pasang juga. Sama subur. Nah, ngapain kok bendino ditanduri yo. Tanduri yo kering. 6,7. Lemah rawannya Pak Sawat tuh. Nah, kita coba dengan Iya. Enak babi. Ah, Apa? Oh iya. Ya, oke. kebun subur ya udah kelebihan dari 8 lebih. Ini mentok soalnya. Jadi ini tampilan 8 lebih. yang ini mah juga disiram. Ini tetap main kan timur. Yang Oh, langkah kau saya. iya. Yang pakai larutan tahu ada dulu. Biasa itu. Nah, ini sudah langsung Tahu apa? Di atas Ya, biasanya yang udah dicampur tahu. Ini mesinnya sing tancap kan jarang masuk orang ditanduri apa? Tinggi. Betul, semua koyor kelas kilo. Mantap kau ha. Berapa gram tadi, Bang? mungkin ada 2. 2 gram. Kau ha. Berapa kilo itu nggak banyak. Enggak banyak kan? Kilo cukup 1 hektar. 8 sisa. 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 Memang dosis segitu cukup untuk Ya. naikkan 2 digit. Sisa. 1 kilo. Ya kalau lebih ya oke lah, nggak apa-apa juga gitu ya. Biar nanti bisa tinggal lupa. Kau ha. Menaikkan pH air. Kemudian cara menaikkannya yang bahannya simpel dan sebagainya, gitu ya. Sambil juga saya mengatakan begini, ada yang suka membuat ekoenzim, itu bagus, ya. Itu juga membenahi tanah. Selain juga untuk umpamanya kebersihan, mencuci kuman-kuman dan sebagainya. Ramotejo itu pakai itu juga untuk nyemproti kaki dan sebagainya itu supaya kuman tidak apa. Kenapa itu? Karena ekoenzim itu pH-nya rendah. Kuman kalau dikasih pH rendah pasti akan mati. Dan satu hal yang tidak pernah jenang tayang, kalau pakai ekoenzim disemprot nyamuk udah berani Lalat nggak ada, bau bau hilang. Banyak punya kandang yang dikeluarkan masyarakat Ayam buat ekoenzim. Iya, itu akan hilang. Lalat-lalat sapi yang punya korengan dan sebagainya itu ya, karena punya lalat itu semprot enzim. Maka buat saja masing-masing di rumah ekoenzim itu. Kan mudah loh. Berapa dulu belum bicaranya? Belum. Rumusnya 139. 1 molase, tetes tebu. 3 itu sampah, kulit-kulit dan sebagainya. Buah maksudnya. Daun-daun. 3 itu kalau 1 liter tetes tebu. Sampah-sampah, saya menyebut sampah lah ya. Kulit-kulit begitu dan sebagainya itu, atau buah juga boleh. Yang masih bagus. 3 kilo. 10 liter air. Campur aja, lalu seperti campur, tutup rapat, biarkan sampai 3 bulan. Semakin lama semakin bagus.
Digen bisa ya namanya. Digen bisa, pokoknya tempat yang penting rapat. Nanti 3 bulan bisa dipanen. Itu yang disebut eco engine yang seperti ini. Ini untuk pembenah tanah. Orang-orang penggerak eco engine mengatakan ini untuk pupuk juga. Betul. Tapi masalahnya hanya satu. Dia eco engine yang bagus, pH-nya selalu rendah, 2 atau 3. Nah kalau itu untuk pupuk, mati tanaman. Karena pH-nya rendah. Bukan eco engine yang jelek, eco engine bagus, tapi karena pH-nya rendah. Maka kalau dipakai untuk pupuk, tanaman akan mati. Oleh karena itu mereka, para penggiat eco engine akan menganjurkan menggunakannya 1:500 air. Kalau 1 liter ini harus dibanding 500 air atau bahkan 1000 air. Mereka nggak bisa melihat kenapa. Sebenarnya karena pH-nya nggak turun. Nah kalau dibanding 500 sampai 1000, ini akan naik terbawa oleh pH yang air itu sekitar 6-7 itu, sehingga ke tanaman nggak mati. Tapi kalau 1:1000, ngefeknya itu kecil sekali. Lalu bagaimana ini supaya efektif? Naikkan pH-nya. Termasuk tanah-tanah kita. Kalau tanah kita pH-nya rendah, mau nanam di pupuk seperti apapun tumbuh, tapi nggak bisa maksimal. Ungkrang-ungkring usah tak pupuk lho. Ungkrang-ungkring pupuk kandang wis kurang sak. Ungkrang-ungkring wae. Maka harus dikasih kapur loh. Kasih kapur untuk menaikkan pH. Ini berapa ton? Tadi dia bilang 1 hektar dia butuh 20 ton. 1 ton tinggal berapa harganya? Kalau tahun 10 ton berapa? Gitu. Nah, sekarang saya berbagi. Dibantu dengan itu, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat. Kalau dalam bahasa YouTube itu ada orang namanya katalis. Ada katalis 1, ada katalis 2. Misalkan menetralisir tanah tadi. Nah ini masuk untuk pembuatan pembenah tanah tadi supaya proses jauh lebih cepat. Ini untuk membersihkan dari umpamanya kimia-kimia. Jelas. Kalau membenahi tanah tadi ya, pembenah tanah tadi yang paling bagus karena ada bakteri trichodermanya juga. Bagus juga nanti kalau dicampur dengan asam amino yang dibuat ini dari hijau dan cangkang. Kalau mau misalkan tanah kayak gitu kan kita nggak bisa ditanam, nggak tumbuh toh.